bersama kami di Beranda masih membahas mengenai mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat. Kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 021515111. Baik, kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan ada bakat, ada minat, ada kecerdasan, dan yang keempat apa Ibu tadi? Bakat, minat, kecerdasan, value-nya, nilai. Nah, nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Iya, ini menarik juga mengenai value tadi ya, nilai-nilai kan. Kemudian kalau tadi kita banyak ngobrol ya saat break ini mengatakan bahwa memang sepertinya yang sekarang ini kok lebih cepat seperti apa ya, lebih cepat puas atau bagaimana sih sehingga akhirnya mereka merasa aduh pekerjaan ini sebenarnya mereka belum punya pengalaman gitu secara ini secara kita lihat gitu ya, tapi kemudian mereka merasa saya punya kemampuan kok di situ gitu, kenapa saya harus yang mendapatkan pekerjaan segini dengan gaji yang segini, kok kayak nggak worth it gitu. Yeah. Coba Mbak Lulu sekarang lihat deh, di Twitter aja, motivator banyak banget, ya kan? Orang dikasih dengan kata-kata motivasi atau motivator yang sekarang banyak, ataupun ilmu-ilmu praktis sekarang yang kayaknya bisa nge-boosting orang bahwa anything you can, tanpa melalui proses gitu kan. Sekarang banyak sekali seperti sesuatu bisa dilakukan secara instan. Anda bisa kaya secara instan. Jadi kalau misalnya yang baru lulus sekitar usia 22, 23, lulus S1 dong gitu ya. Mereka dikasih motivasi yang luar biasa gitu. Maka mereka udah nggak melirik lagi kuadran jadi pekerja. Yang langsung ini adalah saya mau pindah kuadran langsung jadi seorang entrepreneur. Nah, kadang-kadang tuh berarti boosternya tuh terlalu overdosis gitu. Sehingga mereka terlalu pede dan nggak menikmati proses. Nah, itulah jadi seharusnya ada penelpon. Kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Deklin, Mbak. Ya, silakan, Pak Deklin. Saya mau tanya sama Pak Riki atau Ibu Priscilla. Saya latar belakangnya musisi, seniman, gitaris. Begitu saya mau untuk beralih profesi sebagai pegawai kantoran, itu begitu mereka lihat sarjana musik, kayaknya ditolak gitu. Nah, saya mau minta diarahkan, ada nggak bisa gitu mau jadi pegawai kantor tapi latar belakang sarjana musik gitu. Ya, itu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Deklin. Nah, ini ada nggak dari selama ini gitu yang melamar? Belum sih. Kalau aku ya? ketemu orang yang mungkin dari sarjana musik terus mau ke corporate, belum. Terus terang belum. Mungkin jam terbangnya belum sejauh Pak Riki. Bapak. Enggak, tapi ke corporate-nya apa dulu? Misalnya kalau dia sarjana musik, dia ada interest untuk masuk ke corporate. Misalnya perusahaannya perusahaan label atau perusahaannya yang mempunyai dasar. Atau mungkin dia bisa masuk ke corporate yang ke arah let's say production house. Masuknya lewat situ dulu sehingga untuk mencari karir di bidang manajemennya gitu. Jadi bukan untuk sebagai mungkin bukan sebagai komposernya, bukan sebagai pemain musiknya, tapi minta untuk bahwa dia punya knowledge dalam bidang ini, dia mau bekerja dalam industri ini tapi ingin masuk ke corporate-nya. Itu juga kan step by step. Nggak bisa kan, jadi langsung masuk, nggak punya background-nya mau langsung pindah jalur, cannot. Jadi masuk pelan-pelan, meniti karir di situ sehingga nanti bisa aja setelah itu dia punya bakat di manajemen atau di bidang lainnya, dia bisa pindah ke corporate lain, industri lain yang tidak berhubungan dengan musik. Baik, gitu. tapi sama artinya memang headhunter-nya juga mengakomodir semuanya, termasuk misalnya ada kami mengakomodir semuanya dan kami bertugas untuk memberikan saran juga. Maksudnya oke, yang ini bisanya kemana, yang ini bisanya kemana. Nah, saat ini posisi yang kita punya seperti apa, Anda bisa atau tidak. Kalau tidak, kami harus keep dulu atau kami bisa sarankan untuk jalurnya kemana gitu. Jadi inilah perbedaannya mungkin dengan headhunter ini kan kita bertemu dengan manusia ya, manusia bertemu dengan manusia. Sedangkan zaman sekarang orang banyak sekali yang rely kepada online. Nah, kalau online ini kan tidak ada interaksi gitu kan. Jadi hanya menaruh CV lalu menunggu melamar yang tidak nyambung, tidak ada komunikasi. Tapi kalau sama kita kan mereka mengirim CV, kita harus panggil mereka, duduk dengan mereka untuk bercerita apa yang terjadi di dunia corporate, apa yang semestinya bisa dia lakukan, memberikan ide, memberikan solusi berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Nah, perkara nanti dia setuju atau tidak kan itu di tangan dia lagi. Gitu. Nah, itu biasanya prosesnya berapa lama sih dari mulai apply, kemudian di interview gitu? Kirim CV ke kita, biasanya di kantor kita setiap hari ada interview, jadi tinggal menunggu giliran panggilan aja. Tapi setelah bertemu kita, lalu akan ditempatkan kepada kliennya berapa lama, tidak bisa kita berikan waktu. Karena tergantung dari klien juga ya. Ada orang yang mengirim CV hari ini, kita panggil hari ini juga, besok kita ketemukan dengan klien, lusanya dia sudah mulai bekerja. Gitu. Jadi less than a week dia udah dapat job gitu ya, dan sudah ngirimin kita bunga misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang
udah 2 tahun di database kita belum bergerak. Belum bergerak dan juga kita ya? nggak bisa responsible. Oke, baik. Ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Saya Teguh, Bu, dari Pekalongan. Iya, silakan Bapak. Tapi dikecilkan dulu volume TV-nya, Pak. Iya. Iya, silakan Bapak. Jadi sesuai isu yang berkembang itu konon pengangguran di tingkat sarjana itu mencapai 2 juta jiwa. Kemudian tingkat pendidikan rata-rata itu 5,8 tahun secara nasional. Namun karena masih berupa isu, saya belum memantau lebih jauh gitu kabarnya sebenarnya bagaimana. Kalau menurut hemat kami, masyarakat kecil ini sebaiknya andai kata ada lembaga-lembaga dari masyarakat bisa memperhitungkan kira-kira produksi sarjana di negara kita ini berapa, dari S0 misalnya sampai dengan S2, termasuk dari setiap fakultasnya misalnya. Kemudian kira-kira kanal yang dibutuhkan sehingga bisa membangun lapangan kerja sesuai profesionalisme mereka itu seberapa besar. Jadi mempunyai daya dukung dalam penyerapan tenaga kerja di negara kita termasuk dalam kesejahteraannya. Kalau demikian, selamat pagi Jak TV dan narasumber sekalian. Iya, terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi tadi, nggak salah Iya, semangat paginya berarti itu yang kita apresiasi. Nah tadi juga sempat kepotong dengan Bu Monica nih ketika tadi bicara mengenai yang anak-anak sekarang sepertinya lebih dosisnya nih kayaknya over gitu ya, sehingga akhirnya mereka menjadi lebih percaya dirinya kelebihan gitu ya. Ini menjadi agak berbahaya sebenarnya Bu ya Bu. Ya karena akhirnya mereka tidak menikmati proses gitu. Padahal prosesnya adalah ketika fresh graduate ya, mereka kerja hanya break even bahkan nombok. Nah, ya kan? Itu seninya sebenarnya. Itu sebenarnya seninya gitu ya. Kadang-kadang saya juga melihat bahwa orang tua ini membiarkan anak-anak untuk masih defisit ketika bekerja karena mereka tahu bahwa ini adalah proses learning gitu dan terus disupport gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah butuh dukungan juga ya Mbak. Artinya butuh dukungan dari keluarga juga gitu ya supaya mereka prosesnya ini nggak menjadi anak-anak yang instan gitu kan. Gitu. Oke, baik. Ini semakin menarik sekali, tapi kita harus break lagi. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Beranda.